Ya, kelihatan. Oke, baik. Terima kasih, Adinda Candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat malam, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kita berjumpa lagi pada sesi kedua dengan tema mencari data. Ini salah satu keunggulan saya ini dalam mencari data, baik yang online maupun yang offline. Mudah-mudahan saya bisa membagikan kiat-kiatnya sehingga nanti bisa diduplikasi, bisa dicontoh dan dikembangkan oleh kawan-kawan. Nah, tapi sekali lagi mohon nanti pandai-pandai bertanya dan mencari celah apa yang belum saya jelaskan, karena barangkali penjelasan saya kurang sistematis ya dan jelas tidak akademis. Sebelum masuk ke bagaimana mencari data, saya ingin meresume dulu pertemuan kita minggu yang lalu tentang memilih sudut pandang, memilih angle. Itu yang pertama, kalau tokohnya sudah sangat terkenal, maka kita harus berusaha mati-matian menemukan sudut pandang yang belum disentuh sama sekali. Saya contohkan minggu kemarin, di antara 100 buku tentang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, maka kemudian saya mencuri sudut pandang bagaimana menjelaskan Gus Dur untuk anak-anak. Itu belum ada penulis yang masuk pada waktu itu. Kemudian yang kedua, buat tokoh yang levelnya nasional, tetapi belum ada buku atau belum banyak buku dan artikel profil tentang beliau, maka kita jelaskan beliau itu dari A sampai Z. Saya contohkan kemarin seperti Kiai Haji Muhammad Ilyas Suhriyat. Kemudian untuk tokoh yang terkenal sudah wafat dan sudah banyak ditulis. Itu sama, kita cari sudut apa yang belum disentuh oleh para penulis itu tentang tokoh tersebut. Nah, mencari sudut pandang ini bisa sangat lama, karena tanpa sudut pandang yang tepat, maka kita akan menulis dengan tidak jelas tujuannya. Kemudian untuk kepentingan tulisan-tulisan fragmen yang singkat, kita bisa mencari satu titik tekan yang penting dan unik, yang sesuai dengan dengan keberadaan. Misalnya kita menulisnya untuk subdomain kita di daerah masing-masing. Kalau di Jawa Barat ya tonjolkan sisi Kesundaan misalnya, kalau di Jawa Tengah tonjolkan sisi ke Jawa Tengahannya, kalau Banten sisi Bantennya dan lain-lain. Baik, itu ya resume dari pertemuan minggu kemarin, hanya untuk mengingatkan kembali. Mencari data. Mencari data tentu ada yang online dan ada yang offline, ada yang ke lapangan, ada yang pustaka. Kalau ke lapangan kita wawancara tokoh, Anda menemukan, apalagi kalau tokohnya ini seperti kemarin dicontohkan, perempuan pertama yang berpidato di Muktamar NU. Ini tidak diketahui siapa cucunya, apalagi anaknya kan. Kemana harus mencari? Nah, ini dibutuhkan ketangguhan. Kalau kawan-kawan pernah melihat film detektif,
itu mencari data itu sebetulnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda seperti seorang detektif mencari siapa yang membunuh korban. Ini dia bisa menanyakan ke si A, dari si A nanti nyambung ke B, dari B nyambung ke C, dari C ke D dan selanjutnya. Baru nanti akan ketemu data yang diinginkan. Saya ingin mencontohkan pengalaman ketika saya mencari data yang buku yang kemarin saya perlihatkan, biografi Jaksa Agung Suprapto. Dia Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Itu di Kejaksaan Agung datanya tidak ada pada waktu itu. Kemudian keluarga juga sudah tidak menyimpan datanya karena rumahnya sudah pindah-pindah. Sumber petunjuk salah satu petunjuk ya yang saya dapatkan adalah dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang jaksa tahun 2002, menyebutkan disebut tentang Jaksa Agung Suprapto itu di dokumen antara. Kalau kawan-kawan ini mungkin sesuatu yang baru buat kawan-kawan. Jadi kita punya kantor berita namanya Antara. Ini sebagai perlawanan terhadap kantor berita Belanda. Nah, jadi Belanda punya Aneta, ada Malik dan kawan-kawan kemudian membuat Antara. Nah, tanpa kita tahu sebelumnya, ternyata dokumen Antara ini sangat lengkap. Nah, tapi ada cerita ya, sebelum saya mendapatkan data itu. Jadi setelah saya mentok di keluarga nggak punya, di kejaksaan nggak punya, kemudian saya minta ke keluarga mengajukan satu permohonan supaya saya bisa diantarkan ke makam Pak Jaksa Agung Suprapto ini. Jadi ketika mentok, maka metode yang digunakan itu metode santri. Nih Kang Iqmal nih, metodenya Kang Iqmal. Saya minta diantar ke Pak Susanto. Ini Pak Susanto ini kemudian menjadi mertuanya Mas Usman Hamid. Saya kemudian diantar ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Beliau makamnya nomor 71, tidak jauh dari makamnya Ahmad Yani dan kawan-kawan. Nah, dari situ kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada buku-buku tentang kejaksaan yang ditulis oleh seorang jaksa. Saya temui beliau, lalu di daftar pustakanya saya temukan bahwa beliau mendapatkan data itu dari kantor berita Antara di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian saya datang ke Arsip Nasional, saya buka dokumennya, lalu saya tanya, ini kok hanya ada sepotong dokumennya, ini yang yang halaman sisanya di mana? Oh, tidak ada katanya. Di Arsip Nasional hanya punya satu halaman ini saja. Kalau mau lengkap, datang ke Perpustakaan Nasional. Jadi beda ya, ada Arsip Nasional, ada Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian saya datang ke Perpustakaan Nasional. Nah, di sana saya menemukan kantor berita Antara, itu dokumennya sangat lengkap. Selama 3 bulan saya di Perpustakaan Nasional, itu saya bisa mendapatkan data mulai dari Jaksa Agung itu dilantik, sampai kemudian beliau diberhentikan. Jadi mencari data itu memang berliku-liku. Butuh satu ketangguhan, kekuatan mental, dan keyakinan bahwa data itu akan ditemukan. Sebagai warga NU di Jawa Barat, kita
sering sekali ditakut-takutin bahwa data NU di Jawa Barat itu sedikit. Sampai ada seseorang namanya Budi Sujati, dia mahasiswa S2 di UIN Bandung. Itu dia membuktikan bahwa data NU Jawa Barat itu ada. Kok bisa tahu? Ya karena dia menemukan. Kok dia bisa menemukan? Karena dia mencari. Jadi kalau ada yang menyebutkan data NU itu tidak lengkap, ya karena nggak dicari. Kalau kemudian mau ya mencarinya, itu akan ada jalan untuk menemukannya. Banyak nanti jalannya, banyak sekali. Itu ya salah satu contoh bagaimana kita menemukan data langsung di lapangan, liku-likunya. Tetap ya kalau karena kita ini santri, apalagi nanti yang ditulis adalah biografi kiai atau pengasuh pesantren, tentu akan sangat baik kalau sebelum melakukan penelitian dan penulisan lebih lanjut kita bisa ziarah dulu, sowan ke makbarahnya, ya semacam kula nuwun, dan insya Allah nanti akan bisa ketemu sudut pandang yang tepat, data yang dicari, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan masuk ke pencarian online. Untuk tokoh-tokoh yang tentu ya, pencarian online, data online ini adalah untuk tokoh yang memang sudah masuk ke terekam di dalam Google ya. Artinya beliau pernah disebut orang di Facebook, di Twitter, di Instagram, di web, di macam-macam, sehingga ini kemudian terekam di dalam mesin besar yang bernama Google ini. Tapi kalau mencari ketua ranting NU yang baru dilantik minggu yang lalu, mungkin ya itu tidak perlu dicari di Google. Misalnya Anda mencari ketua PWNU Jawa Tengah tahun 1950 misalnya ya, atau PWNU itu baru ada tahun 60-an misalnya. Karena dulu sampai tahun 52 itu namanya masih konsul. Nah, itu bisa masuk di Google. Nah, baik, kita akan coba ya bagaimana memanfaatkan Google. Ini kita pakai tiap hari, tapi sebetulnya kita belum memanfaatkan Google ini secara maksimal. Nah ini ya, Google ya. Ini Google, ini ada mantranya ini, Kang Iqmal. Memanfaatkan pencarian Google. Yang pertama, kata kunci yang tepat. Kata kunci ini, keyword ini menentukan. Kalau kata kuncinya salah, ini yang kita dapatkan juga sampah. Kalau kata kuncinya tepat, ya kita akan dapat yang kita cari. Tapi karena misalnya nama orang, Anda mencari nama saya misalnya, Zulkifli Yahya. Ada yang menulisnya pakai P, ada yang menulisnya pakai F. Itu yang mana yang Anda akan cari, yang akan Anda masukkan ke Google itu. Nah, itu coba semua kemungkinan susunan kata. Yang pakai F ya dipakai, yang pakai P ya dipakai. Nanti hasilnya beda-beda. Dan itu akan memperkaya. Ketika saya mencari, misalnya di dalam, kalau Anda masuk di Google, Anda ketik Kiai Muhammad Ilyas Ruhiyat, itu ruhiyatnya ada yang pakai Y, ada yang ada yang tidak. Nah, itu semua dimasukkan. Kita akan praktek ya. Kita akan dulu saya masuk ke
Yang lain. Nah, baik. Kita akan masuk ke Google dulu ya. Coba kita cari yang umum dulu, yang apa? Oke. Ada yang mau ngasih contoh? Apa yang mau kita cari? Celurit Mas. Siapa? Nama tokoh Zawawi siapa? Imron. Zawawi Imron. Ini kan masih ada orangnya. Coba yang udah meninggal. Yang lebih sulit. Ridwan. Kiai Haji Ridwan Abdullah ya. Benar. Nah, ini Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ini pencipta lambang NU, oke ya. Oke. Kita akan cari dulu secara umum, ini namanya begini. Nanti kita akan coba Ridwannya itu U dan A. Kan ada yang ininya pakai W, ada yang U dan A, dan lain-lain. Nanti kita coba yang dulu ya. Baik, Pak. Oke, nah ini kita akan ketemukan ada berapa? Ada 285.000. Tapi ini kan acak sekali ya. Coba kita batasi, yang kita inginkan hanya Kiai Ridwan Abdullah yang penemu lambang NU. Nah, setelah kita berikan tanda petik, ini lumayan ya. Kita tersisa 10.100 dibanding tadi sudah tinggal 10% dari yang nggak penting-penting. Kalau Google KH-nya masuk, Ridwan-nya masuk, Abdullah-nya masuk, itu semua masuk. Nah, kalau ini bisa semua ya, bisa masuk. Ini sampai 9. 9 isinya hanya 1. Nah, ini. Jadi yang sampean buka yang mana? Kalau ada tadi 8 ini ya. Jadi Ya, ini benar. kita buka satu-satu ya. Nah, ini Satu-satu. pencarian di Google itu membutuhkan keuletan seperti itu. Ya, diulang-ulang, tapi Anda bisa tahu ini diulang setelah dibuka. Jadi buka satu. Yang menurut Anda penting, ini Anda simpan. Untuk foto, ini lumayan banyak ya, karena beliau tokoh nasional. Ada foto cukup banyak, bisa dipilih, walaupun sebetulnya sumbernya yang ini ya, kebanyakan. Nah, untuk kepentingan penulisan, untuk video mungkin belum banyak. Video sudah ada 590 juga ya. Ya. Nah, ada yang suka dilupakan. Oke, yang tadi kan di artikel-artikel ya, di mana? Di berita, di web, di majalah gitu. Yang pernah menulis beliau itu siapa saja, di mana saja gitu. Nah, ini memang di Google nih munculnya di lainnya, atau kalau yang pakai bahasa Inggris ini others. Nah, kita buka di buku. Nah, ini bisa kita lihat nama Kiai Ridwan ini sudah dimuat di buku apa saja. Nah, ini bisa sampai lihat ya, ini buku-bukunya yang memuat beliau. Ternyata coba ada nggak biografi tentang beliau langsung. Ini biografi pendiri NU. Ini ada 10, coba kita lihat.
Coba ya, di buku ini disebut nggak sih? Oh, nama beliau disebut di susunan pengurus NU yang pertama. Kemudian buku, coba di buku ini, Kaumah Para Kiai, halaman 146. Nama beliau ada nggak? Di atasnya nggak ada juga. Nah, jadi kita buka dari semua ini, kemudian di buku ini datanya cukup bisa dipercaya. Di buku ini, buku apa saja yang sudah memuat. Ini juga dibuka satu-satu ya, dibuka satu-satu. Oke, itu untuk pencarian di Google. Buku ini yang jarang disentuh. Oke, kita ganti misalnya ayahnya Ki Lukman, Pak Lukman Hakim. Oke, sorry, Saifuddin Zuhri. Ini mantan Menteri Agama. Oke, dari bawah awal dulu ya. Nah, ini setelah kita dibatasi hanya ingin mendapatkan Ki Saifuddin Zuhri, kita dapat 117.000. Jadi cukup banyak ya. Ini kalau kita mau, ini standar awal ya. Standar awal ketika kita menemukan tokoh NU, coba masukkan ke Google dengan tanda petik. Coba nama beliau pada masa Belanda, ada nggak? Wah, ternyata ada ya. Ada berapa? 114 ya. Jadi pada masa Belanda nama Saifuddin Zuhri sudah cukup dikenal. Ini nama dengan ejaan lamanya lumayan ini ya, lumayan banyak ya. Palestina dari zaman ke zaman. Coba kita lihat di buku yang memakai OE ada berapa? Hanya ada 2. Nih. Buku sejarah tahun 57 sama bukunya Pak Mansur tahun 2017. Coba kita kembalikan lagi ke, jadi semua ejaannya kita munculkan kalau di Google, nanti hasilnya beda-beda. Ini ada sekitar 100 buku yang menyebut Pak Saifuddin Zuhri. Nah, kalau sampean mau mencari beliau ini menulis apa saja, ini ketik ini ya. Ini kan ini berangkat dari pesantren, buku yang beliau tulis. Nah, sampean ketik di sini. Ini nanti akan keluar in author. Ini buku yang pernah ditulis oleh Ki Haji Saifuddin Zuhri. Ini ada Peranan Agama, Kaleidoskop, Guruku, Hikmah Idul Adha, Secercah Dakwah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku yang didata oleh Google. Sayang ini buku, coba. Ini bukunya ada yang bisa di-download gratis nggak? Coba kita coba yang ini tahun 64.
Wah, saya nggak bisa ya. Beberapa buku di Google itu bisa di-download gratis. Sayang ini nggak bisa. Ini tahun 62, coba 62 ya. Tidak ada. Cari di perpustakaan, ini bukunya ada di mana? Hikmah Idul Adha. Buku Ki Saifuddin Zuhri. Jakarta bagian, sayang ini tidak ada penjelasan di mana buku ini tersimpan di perpustakaan mana. Oke, kita coba cari yang lain. Kaleidoskop politik ini yang lebih baru ya. Oke, sampai sini silakan yang ingin bertanya supaya kita bisa lebih interaktif. Kang Iqmal, kalau ada kawan-kawannya yang ingin menanyakan sampai di sini silakan. Ya, terima kasih. Kang Iyut. Ya, tadi MC-nya siapa tadi? Saya sebenarnya dapat tugas dari Candy. Bang Candy tadi. Saya Ya. di masjid, padahal saya udah request imamnya kulhuae gitu. Lama, karena telat. Baik, terima kasih Kang Iyut. Teman-teman semuanya luar biasa ya. Kayak saya yang muda saja kalah pengalaman terkait penggunaan keyword tadi ya, walaupun misalnya mencari data tadi di internet. Ini yang belum kita maksimalkan. Berikutnya langsung dibuka diskusi dan tanya jawab ya, Kang Iib ya. Ya, untuk ini dulu, yang untuk Google ini. Untuk Google. Bagaimana Silahkan, memaksimalkan Google? Nah, memaksimalkan Google. Ternyata juga selain artikel juga di Google juga tersedia buku-buku seperti itu. Baik, silakan mungkin ada 1-2 pertanyaan, langsung open mic saja atau bisa di chat, tulis di chatnya. Ada, silakan. Mohon izin bertanya. Ya, Kang. sebutkan namanya, dari mana, biar akrab, barangkali nanti kalau main-main bisa mampir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Singgi dari Tangerang Selatan. Kang Ya, Iyut. silakan. Singgi. Ini kan tadi penggunaan tanda kutip ya untuk mencari penulis ya atau orang. Kemudian kan ada fasilitas seperti pencarian itu pakai N, OR, dan yang lainnya itu perbedaannya di mana itu biar biar lebih spesifik kita ketahui untuk fungsi-fungsi itu gitu. Ya. Untuk search di Google. Mungkin itu aja sih, Kang. Ya. Sama aja, yang penting itu cara untuk membatasi. Karena misalnya ya, ini tadi ada permintaan untuk usai promili ya. Sama aja itu hanya metode aja. Saya pakainya tanda petik. Ini misalnya usai promili nih. Ini kan semua dulu ya. Usai promili ini kalau kita tidak batasi ada 38.900. Tentu kita kalau buka semuanya kan lumayan ya. Lumayan puyeng. Coba kalau kita batasi, atau tadi pakai caranya Singgi, pakai kode itu sama saja. Nah, ini tinggal 24.000. Tetap banyak juga ya, karena dia penulis sangat produktif ya. Ini tentang pusat pembeli. Ini hanya untuk membatasi supaya data yang tidak kita perlukan ini sudah terfilter gitu. Nah, ini Usep nih menulis buku apa saja. Nah, ini buku yang ditulis Pak Usep atau yang menyebut Pak Usep. Kalau kita ingin tahu buku apa saja, ini klik namanya ya. Jadi ketika kita melihat ini judulnya Pahlawan Tak Dikenal, lalu ada nama Usep Romli, berarti ini dia penulisnya. Maka kita klik.
ini. Nah, ini ada in author ya, Usep Romli HM, maka ini buku yang dia tulis. Jadi kalau lihat di sini dia ada di sini ada sekitar 23 buku yang ditulis oleh Pak Usep yang terekam oleh Google. Nah, ini buku lucu ini Kang Iqmal nih, Iqmal nggak tahu nih. Orai Bedul Macok Mangkonot, dongeng-dongeng lelucon. Nah, ini kalau ngerti bahasa Sunda lucu sekali buku. Nah, ini judul Bentang Pesantren. Menceritakan di sebuah pesantren ini ada anak ada Ning yang cantik yang menjadi bukan rebutan ya pokoknya ini jadi bintangnya pesantren. Ini ada buku berbahasa Sunda, berbahasa Indonesia nih dari Pak Usep. Jadi kalau untuk mencari, ini contoh ya. Saya kan menulis buku tadi ya, Jaksa Agung S. Suprapto ya. Ini saya contohkan tidak hanya tokoh NU ya, yang saya contohkan juga tokoh-tokoh yang lain. Siapa tahu nanti setelah kawan-kawan ini bisa menulis biografi atau fragmen, ordernya itu tidak menulis kiai, tapi menulis pengusaha misalnya kan ya teman-teman punya ini ya punya ini juga punya wawasan tentang itu. Nah, ini Jaksa Agung S. Suprapto ini disebut di sejumlah buku. Buku saya terdeteksi Google-nya beda. Ini kebanyakan Jalan Jaksa Agung nih itu. Jalan Jaksa Agung Suprapto Jember. Ini memang dia di Jawa Timur menjadi nama jalan di semua kabupaten dan kota. Nah, dia dikutip di buku ini Kontemplasi Demokrasi 2012, dikutip di buku majalah Tempo. Oke, sama aja ya, Mas Singgi. Pokoknya itu fungsinya untuk membatasi. Jadi metodenya silakan lah. Intinya kalau kita hanya memasukkan begini, memang semua sembarang kali kata Kang Iqmal itu bisa masuk. Nah, ini kalau kita ini di umum ya, masuknya begini. Ya, sekarang lumayan terkenal beliau, sudah ada 12.600 karena tahun ini beliau diajukan sebagai pahlawan nasional tapi gagal, masih belum dapat. Itu ada yang lain lagi. Jadi Google ini kayak semacam database awal yang bisa membantu kita. Apakah tokoh ini akan cukup mudah kita dapatkan datanya atau tidak? Ini Google ini akan memberikan jawaban awal. Ketika ditemukan di Google cukup banyak, maka kita ini tokoh ini berarti cukup dikenal. Kalau ternyata di Google itu sangat sedikit, ini nanti akan lumayan berat kerja kita dalam mencari data si tokoh yang akan kita tulis. Masih ada soal Google? Baik, ada silakan mungkin satu lagi kesempatan sebelum lanjut ke slide berikutnya tentang memaksimalkan Google dalam pencarian data ya. Teman-teman, Bapak-bapak. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Kang Ali ya? Ya, kalau ini kan kadang-kadang kita sebagai pemula atau apa gitu kan ingin mencari sesuatu khususnya gitu ya kalau orang awam gitu. Kalau sumbernya itu biar ada maksudnya dari NU gitu kan sumber kan banyak gitu kan. Kayak umpamanya sekarang kan banyak Pak untuk yang penulis-penulis sejarah-sejarah itu yang nulisnya itu orang Muhammadiyah atau di luar NU gitu kan. Itu gimana? Apakah kita harus nulis kita Agus atau kita tulis terus di spasi NU atau gimana? Oh, ya susah ya. Itu sebetulnya nggak apa-apa ya.
Tinggal nanti kan kita lihat sumbernya apa. Yang sampean dapatkan itu artikel, buku, atau nanti wawancara majalah atau apapun. Sebetulnya jangan dulu dibatasi. Wah, ini kok penulisnya Muhammadiyah, oh ini penulisnya HTI, ini penulisnya FPI atau apa, itu nggak apa-apa, biar aja. Nanti kan kita akan lihat isinya, datanya masuk akal enggak, datanya valid enggak. Nanti kemudian dibandingkan dengan, jadi di awal-awal jangan membatasi, pokoknya sumbernya harus yang ditulis oleh orang NU, malah nanti sampai terbatas. Karena ketemunya Martin van Buynesen, dia bukan orang NU kan. Kalau NU itu ditandai dengan Kartanu. Setahu saya Pak Martin belum daftar Kartanu. Tapi karena dia kemudian meneliti NU sangat baik dan sangat komprehensif lalu dianggap NU, ya lain lagi. Atau misalnya Andre Velat atau siapa lagi, banyak ya Indonesianis yang menulis tentang NU. Nakamura itu penulis NU atau Muhammadiyah? Karena dia meneliti Muhammadiyah dulu, kemudian baru meneliti NU. Itu Pak Mansur Suryanegara itu menulis Api Sejarah. Itu dia bilang begini, Kang Iqmal. Dia tuh dengan bangga ya, bilang ke mahasiswa-mahasiswanya, saya ini produk sekolah Muhammadiyah, kata dia. Dia sekolah di sekolah Muhammadiyah. Dia di sekolah Persis, sekolah Mualimin. Jadi saya mengenal tauhid di Mualimin. Kemudian saya mengenal organisasi di Muhammadiyah. Dia pendiri IMM. Tapi saya mengenal Tuhan di NU. Nah, jadi dia ini mana ya? Dia ini Persis sama dia dan NU. Jadi dia apa ini? Nah, ya seperti ini kita lepaskan dulu lah. Jadi yang kita lihat nanti kualitas data yang kita dapatkan ya. Whatever itu nanti dia latar belakangnya seperti apa. Nah, kalau di Google ini misalnya nih kita mau di pasca reformasi, kita mau nulis nih sudut pandang Pak Agus, misalnya tentang, saya punya pengalaman dengan Pak Agus membahas perang Bubat. Nah, kan itu yang dianggap sebagai titik awal katanya itu perselisihan antara Jawa dan Sunda. Nah, jadi saya mendapat insight dari Pak Agus bahwa peristiwanya tidak seperti yang kita anggap seperti selama ini. Nah, ya ini kita mau nulis Pak Agus dari sudut pandang apa? Kemarin soal sudut pandang sudah kita bahas. Silahkan, ini banyak sekali bahannya, sampai bisa pilih mau sebagai ketua Les Bumi, sebagai sejarawan, sebagai penulis novel, ini banyak ya. Agus ini sebagai wartawan juga. Beliau orang yang sangat tangguh mencari data, dan memang satu mantra di dalam mencari data itu harus tangguh. Kalau melempem, wah sudah. Kalau melempem mah kerupuk juga dibuang kan, Kang Iqmal ya. Baik, kita lanjut ya. Kita akan masuk ke nah, kita akan masuk ke ini. Kalau tema-tema yang kita pakai, tema umum ya, tema yang universal. Ini ada satu, sebentar. Tolong tutup yang itu. Maaf, ini nutup pintu dulu. Ini kita ada internet arsip. Jadi ini adalah perpustakaan online American Congress. Ini kita suka bahas apa?
apa itu titik itu suka ketemu ini di Kongres Amerika begini-begini, perpustakaannya paling lengkap tentang Indonesia. Nah ini apa dokumen online-nya di sini. Oke, nanti kita akan masuk ke web ini. Di sini ada yang pertama ya, ini yang mantannya saya bikin dua aja. Ini untuk isu-isu yang universal. Ketik kata kunci pada kemudian pilih teks konten. Oke ya. Seperti itu. Kita akan coba praktekkan. Kita masuk ke sebentar. Nah ini. Oke. Ini yang saya maksud di titik ini ya, yang tag konten ini ya. Nah, kita akan ketik yang umum aja ya. Ulama. Coba kita akan lihat mereka nyimpan apa saja tentang NU. NU dikenal nggak di Amerika? Coba ya, kita cek. Ada 2117 data tentang NU. NU disebut di buku ini Islam in Asia. Coba ya, ini bukunya bisa diambil nggak? Kita buka di link yang baru. Ejaannya itu sama ya Pak? Ya? Ejaannya itu sama. Sama, Nahdlatul ini Ulama yang wal umum Jamaah. aja ya. Ini umum, pakai ejaan yang sama. Ini kita coba lihat ya, punya. Kita cek. Wah, ini nggak bisa di-download, pinjam di perpustakaan Amerika. Wah, sayang ya. Berarti ini kayak nggak bisa kita ambil. Ini NU banyak sekali nih tuh, lihat. Dia di NU dibahas dengan sangat serius di buku ini. Banyak sekali. Ada wah sayang terbatas ini bukunya, masih belum ini ya, belum beruntung nih kita. Coba kita cari yang lain. Ini buku Ilusi Negara Islam. Oh, ini teman-teman sudah punya kan? Macam-macam ini isinya dari Salah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini Api Sejarah ya. Ini dibahas coba nih. Ini kita beruntung nggak nih? Coba kita lihat Api Sejarah. Pak Mansur ini ada tanda tangannya. Wah, ini bisa di-download nih, teman-teman. Ada PDF. Jadi ini buku sudah digratiskan oleh Pak Mansur. Ini bisa di-download, silakan ya. Yang seperti ini tinggal di-download. Kita lihat lagi. Ini Women Shaping Islam, Reading the Quran in Indonesia. Ini tulisannya Ibu siapa ini? Oh bukan. Ini oleh Dom Harda. Tahun coba ini kita lihat ya. 56. Ya, coba kita lihat ya. Wah ini kayaknya, nggak bisa nih. Books to borrow, buku harus dipinjam. Harus dipinjam. Ya ini buku belum lama berarti. 56 itu lahirnya kayaknya, lahir penulisnya. Wah ini bukunya Kalis ya. Oh Ahmad Baso. Jungkir Balik Nikah Muda kan bukunya si itu ya, Mbak Kalis ya. Terus, nah ini Vision of Development Faith-Based Initiative. Coba ini kita lihat. Ya begini kalau mencari data itu, buka satu-satu. Nanti kita kadang dapat sesuatu yang, kok dapat gitu. Nahdlatul Ulama in Transforming the Governments. Ini juga sama, bukunya masih segel. Ini Abdurrahman Wahid, Greg Barton. Buku lain tentang Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton selain biografi. Coba kita lihat, ini buku ini juga buku perpustakaan yang belum diakses umum, tapi kita sudah dikasih tahu beberapa kisi-kisinya. Nah ini silakan ya dicoba ya. Itu
tentang Nahdlatul Ulama tadi ada seratusan. Ini yang beberapa ilustrasi negara Islam. Kalau yang belum bisa nih, ini pasti ini sudah bisa di-download. Kadang kita dapat Islamku, Islam Anda, Islam kita, ini memang bukunya sudah di udah di free ya. Tadi yang biografi Mbah Hasim, nah ini saya pikir ini Pak Baso, kemudian Mas siapa Rizal Mumazik ini ikut penulisnya, ini jelas ya. Saya pikir teman-teman udah pada punya ini. Ini buku bisa di-download. Ini ada. Bisa diambil ya PDF-nya. Silahkan. Ya gini aja kayak pengangguran ya. Kalau riset online itu buka ya begini nih. Ini saya pikir agak lumayan jarang ya yang tahu ini. Ada Ensiklopedia Islam Nusantara. Siapa tahu belum punya, ini silahkan, ini bisa diambil di sini di web ini. Ada Ensiklopedia Islam Nusantara, ada Antologi Islam Nusantara. Ya. Oke, ini yang untuk internasional ya. Coba ya, ada nggak dia yang menyimpan data pada masa Hindia Belanda? Nggak, orang Amerika ini punya nggak dokumen pada masa Hindia Belanda? Kita ejaannya kita sesuaikan. Nah, Toel Ulama, dia bisa baca dot itu DL atau enggak? Coba kita cek, ada enggak? Oh, masih ya, dokumennya masih masih. Nah, ada nih, lumayan nih. Ada Panji Islam, coba kita lihat ya. Panji Islam ada beberapa. Panji Islam ini apa? Ini ada tulisan Insinyur Soekarno. Coba ya, kita lihat Panji Islam ini apakah gerangan. Ini bisa diperbesar. Ini Panji Islam ini terbit di Medan. Ini nomor telepon ya, bukan tahun ya. 1981. Terbit ini 22 Juli 1940. Ini tadi memang menyebut NU ya. Coba kita cek. Jadi dia memuat tulisannya Soekarno yang judulnya Saya Kurang Dinamis. Ini menyebut tentang ulama, tapi tentang NU-nya ada nggak? Ini ada beberapa ya tentang Panji Islam terbit di Medan tahun 40. Ternyata tidak terlalu banyak yang pada masa Hindia Belanda. Oke, itu yang internet arsip ya untuk umum. Kemudian kita coba selanjutnya. Nah, kita balik lagi ke Indonesia. Kita akan coba bedah koleksi perpustakaan nasional. Kita masuknya ke OPAK ya. Namanya OPAK. Nah, ini. Jadi OPAK opac.perpusnas.go.id. Ya, ini kita masukkan perpustakaan nasional punya data apa tentang NU yang sudah dalam ejaan yang baru. Judulnya apa? Ini judul sudah semua jenis bahan. Coba kita cari. Ada 77.
ada aula, ada buku, Fasul Masail, pesan-pesan, Syekhona Holil, NU Lombok. Oke, bisa kita batasi kita mau lihat coba ya, bahan mikrofilm ya. Bahan mikrofilm ini pakai mikrofilm. Coba mikrofilm menyimpan apa tentang NU di Perpustakaan Nasional ya, di lantai 12 di Jalan Merdeka Selatan. Pesan-pesan Muktamar NU ke-28 tentang masalah masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk mikrofilm, berarti ke-28 itu Muktamar Cipasung ya. Sekarang kan 34. Ini pendidikan untuk SD di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini tahun 80. Belum lama juga ini. Coba kita cari yang lain lagi. Dalam bentuk rekaman. Ini siapa yang wawancaranya di Perpustakaan Nasional? Oh, ini Muhammadiyah dan NU bersatu. Ini rekaman, ada sholawat, puisi Taufik Ismail, pidato Nur Muhammad Iskandar, ini Kiai Nur Iskandar, ada pidato Said Agil, ada pidato Amin Rais, dan ada pidato Gus Dur. Ini ada satu tadi ya, rekaman, kemudian terbitan berkala tadi seperti aula tadi, coba monograf. Ini tentang penelitian atau buku, masuknya ke monograf. Jadi sampean kalau membutuhkan ini, cek di Perpustakaan Nasional, ada menyimpan apa tentang NU. Oke ya, coba data pada masa Hindia Belanda mereka menyimpan apa? Punya nggak mereka punya data lama nggak tentang NU? Oh, ternyata ada. Menyimpan 5 ya. Ada berita Nahdlatul Ulama. Kemudian ada utusan Nahdlatul Ulama. Ada ini berita Nahdlatul Ulama. Al-Mawais, ini majalah yang diterbitkan oleh NU cabang Tasikmalaya tahun 33 sampai 36. Nah, ini ada faslah debat tentang taklid antara Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan NU. Ini coba kita lihat ya. Kita lihat isinya apa. Ini laporan debat tentang taklid terbit oleh Persis tahun 36. Ini 60 halaman. Dia ada di baca di tempat saja, ada di perpustakaan di Salemba ya. Oke. Jadi ini hanya bisa dibaca di tempat. Coba konten digitalnya nggak ada. Jadi ini harus datang ke Perpustakaan Nasional nih. Ada, kalau yang suka studi debat, ini ada nih. Bagaimana perdebatan antara NU, Al-Irsyad, dan Persis tentang taklid. Tapi ini diterbitkannya oleh Satuan Islam Cirebon. Yang lain lagi, ini berita Nahdlatul Ulama, kita cek. Terbit di Surabaya tahun 35, majalah pakai huruf pegon. Coba kita lihat. Oh, konten digitalnya belum ada. Ini harus dibaca. Ini di sini masih ya, tapi sebetulnya ini sudah pindah semua ke lantai 12 atau di koleksi majalah langka di Perpustakaan Nasional di Merdeka Selatan. Baik, ini tadi yang OPAP, kemudian Perpustakaan Nasional ini sekarang sudah memberikan layanan tambahan buat pembaca atau buat kita, namanya Hastara. Ini mungkin
beberapa kawan belum pernah membuka ini, coba kita buka ya. Nah ini hastara.perpusnas.go.id. Jadi ini menyimpan naskah kuno. Naskah kunonya apa saja? Ya kita buka saja. Ini Al-Miftah fi Syarhi Ma'rifatil Islam, Kitab Bustam. Mushaf Al-Quran ada beberapa, Kitab Mi'raj. Nah ini penting Kang Iqmal, ngelmu kasampurnaan. Nah ini kalau mau sempurna, tapi hati-hati nih bisa terbang nanti kawan-kawan kalau baca ini. Nah ini primbon, tantangan dan. Nah itu bisa sumber ini penghasilan. Ya makanya bisa ini bisa di download ya ini semua yang di Hastara ini. Coba kita masukin kata kunci ya. Ada nggak? Sudah ada nggak ya Hastara ini menyimpan NU belum? Ininya kita coba semua koleksi ya. Ternyata belum ya. Belum ada NTNU yang muncul di judul. Tadi adanya di masuk adanya mungkin di kitab-kitab ini yang ejaan lama mungkin Kang Ib. Coba ya, nanti kitab dulu kitab Tauhid, Awamil fin Nahwu, kitab fikih, Primbon, Safinatul Bahri. Wah, Primbon semua nih. Untuk para penulis keislaman ini cocok nih. Coba ya yang lama kita coba semua koleksi. Ternyata belum. Untuk di Hastara ternyata belum. Jadi Hastara teman-teman masuk saja ke naskah-naskah kuno ini. Silahkan. Ini dimanfaatkan, bisa di-download. Nah, untuk teman-teman yang suka sejarah, ingin tahu ini sudah lumayan ya. Kita dapat ini. Kita sudah menyimpan duta masyarakat. Bentar, saya kata kuncinya salah. Maaf. Coba saya buka dari depan. Saya buka dari depan. Jadi dia menyimpan ada lumayan ya. Ini ada Merdeka, Sinjitpo, Sintitpo, Kedaulatan Rakyat, Tempo, Indonesia Raya. Ada juga yang kita ini sifat tahunan kalau orang Jawa Barat. Ini penting, koran penting. Bentar. Saya kemarin ada mungkin apa ini ya? Kok nggak ada ya? Kemarin saya buka ada. Saya dapat duta masyarakat. Coba diulangi lagi. Coba saya masuk dari depan lagi. Mungkin salah kata panggilnya. Nanti coba kawan-kawan cari ya. Kemarin saya nemu kok ada duta masyarakat. Mungkin ini saya salah kata panggilnya. Masuknya mungkin tidak di Majalah Langka. Masuknya bisa di mana ya? Mungkin di Mikrofilm. Oke, nanti bisa sambil jalan ya kita cari duta masyarakat ini ada. Nah,
Sekarang saya ingin membagi, mungkin teman-teman sudah tahu sebagian. Ini kita punya gudang data yang sangat kaya sekali. Dan ini dipersembahkan oleh penjajah kita dulu, Belanda. Jadi Belanda ini sangat pelit. Dan kalau teman-teman ingat ya, itu kah ingat umpamaan orang yang meminjamkan buku itu bodoh ya. Tapi orang yang sudah pinjam buku itu kemudian mengembalikan itu tolol katanya. Jadi itu pokoknya itu saya lupa lah tepatnya. Tapi memang pelit itu penting kalau dalam data, karena Belanda itu sangat pelit, bahkan sampai jadi perumpamaan ya. Kalau kita pergi sama teman-teman kemudian mau makan-makan, ini perjanjian dulu, go Dutch gitu. Jadi go Dutch itu kalau kata anak sekarang tuh masing-masing. Bayar masing-masing itu sampai jadi perumpamaan ya, saking pelitnya orang Belanda itu dianggap itu. Tapi karena mereka pelit, datanya disimpan. Sehingga dokumen sejak mereka menjajah di Indonesia, terutama setelah peralihan dari masa VOC ya, itu tersimpan, itu sekitar 1850 sampai tahun 1956. Itu ada nanti di web yang mau saya perlihatkan ini. Nah, ini ya, namanya Delper. Ini Delper ini menyimpan 120 juta halaman. Berbahasa Belanda dalam bentuk koran, buku, dan majalah. Kranten, Boeken, en Schriven. Susah lah pokoknya. Data masa Hindia Belanda, semua berbahasa Belanda, dan perhatikan ejaan lama. Nah, di sini tidak akan ada U, yang ada adalah OE. Oke. Kita perbandingkan siapa yang didukung Belanda dan siapa yang musuh Belanda. Kita akan bandingkan antara Muhammadiyah dan NU ya. Kita masuk ke Delper sekarang. Oke, kita hapus dulu yang lain supaya tidak mengganggu. Kita fokus ke Delper. Nah, ini bahasa Belanda semua kawan-kawan. Ini wayahna ya kalau kata orang Sunda ini. Sekarang sudah ada bantuan Google Translate yang sangat bagus. Kita siapkan dulu bantuan kita. Translate Google. Kita siapkan perangkatnya. Di sini bahasa Belanda itu Dutch. Mana Dutch itu? Oh ini Belanda. Sorry. Kemudian ke Indonesia ya. Oke, udah kita siapkan ya bantuannya ya. Ini apa ini? Doorzoek alles. Jadi sampai ini ya harus tangguh ya, dan kalau nggak bisa akui aja, nggak apa-apa. Cari semua. Berarti ini search ya. Oke ya. Ini search. Zoeken in alle teks koleksi ya. Ini ketik di sinilah. Nah, ini zoeken, ini search. Jadi ini cari semua di sini. Sampean mau ngetik. Kita akan pakai dua ya. Pakai DL dan pakai D biasa untuk Nahdlatul Ulama. Sekarang kita pakai dulu yang normatif. Dan Belanda suka NU enggak? Ternyata ada data tentang NU. Ada 101 di koran, buku ada 4, buku Google ada 4, ada majalah ada 115. Jadi di majalah cukup banyak. Mau buka yang mana dulu nih? Mau di koran, mau di majalah? Yang banyak, Kang, yang banyak. Yang banyak, oke. Di majalah ya.
Ya, nih ada. Oh ini pokoknya soal WiFi saya kembalikan ke kekuasaan masing-masing, kekuatan masing-masing ya. Ini berat ini, lumayan kalau pakai HP puyeng. Nah ini dimuat. Nah ini ya, kita lihat ya, ada Nahdlatul Ulama di sini. Ini apa? Oh, berita Nahdlatul, kemungkinan berita Nahdlatul Ulama ya. Coba kita lihat. Bait Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Ternyata ini dimuat di bentar, ini saya pindah dulu. Ini dimuat di Banten Bode, di Banten Bode. Kalau di Belanda itu nggak ada E ya, Bode. Oke, kita akan baca ini sama halaman 422. Ini isinya apa? Di sini ada ini ya, pilihan download ini. Nah, saya ini kagum sekali web ini, karena web ini tuh Iqmal ya. Web ini tuh memberikan pilihan kita, mau disimpan dalam bentuk JPEG, mau disimpan dalam bentuk teks, atau mau disimpan dalam bentuk PDF. Yang Hastara ini dibuatnya belum lama, tapi teknologi scanningnya itu belum secanggih ini. Ini tuh canggih sekali. Baik, kita akan simpan saja teksnya aja ya. Kita akan coba teks, kita akan lihat. Nah ini teksnya, kita akan baca sedikit saja, segini saja. Kita tadi sudah menyiapkan tentang agama, Banten Bode, Suara Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. SSD itu apa? Coba kita tadi ada singkatan ya. Waduh, kita nggak tahu nih singkatan. Menulis dalam Banten Bode tanggal 19 Juni tentang hubungan buruk asosiasi keagamaan yang disebutkan di atas di Banten, sehubungan dengan pertemuan propaganda publik tanggal 13 Juni yang diadakan kelompok Kubang Kondang Muhammadiyah di Menes. Sebelumnya pertemuan ini lebih banyak dilakukan termasuk di Rangkas Bitung. Jadi ada ini perdebatan antara NU Muhammadiyah di mana Kubang Kondang di Menes ya. Tanggal 19 Juni tadi tahun 37. Oke, itu ya contoh aja. Kita akan lihat lagi yang lain, coba yang bukan liputan media. Ini coba ada berita Nahdlatul Ulama nih. Coba kita lihat ya. Nah, Suara Umum. Ini berita tentang, coba kita lihat. Forum Pemuda Islam, Konferensi Pemuda Islam misalnya berlangsung di Jogja di Rumah Haji Abu Bakar Muzakir tanggal 21, dipimpin oleh Dewan JIB Young Islamic Bond, delegasi pengurus utama organisasi kepemudaan, Laskar Pemuda Ulama Ansor Nahdlatul Ulama. Diputuskan Pemuda Islam Indonesia berbasis federasi. Nah ini isinya ya. Tadi berita apa ini? Berita tahun 40, 24 Februari tahun 40. Baik, kita sekarang coba lihat yang koran ya. Ada 101. Nah ini Nahdlatul Ulama. Kita coba lihat yang paling tua. Kita dari paling tua. Kita ubah. Nah ini NU muncul di koran bahasa Belanda ini tahun 29 nih paling tua. Berarti yang sebelumnya belum kita dapat. Coba kita lihat isinya apa tahun 29 yang memberitakan NU.
Nah, nih. The Surabaya is head as the number person van the utusan Nahdlatul Ulama. Jadi ya, ini kira-kira ini tahun ini terbit nomor pertama utusan Nahdlatul Ulama. Nah, sama ya caranya kalau mau ini mau tahu ini sampean isinya apa. Oke, itu ya contohnya ya. Nah coba sekarang ada nggak kalau nggak pakai L ada nggak? Loh, siapa tahu orang Belanda nggak bisa bilang dot kan? Coba Nahdlatul Ulama ada nggak? Kita cari. Ternyata lebih banyak. Kalau yang pakai L itu 100 tadi ya. 100. Yang tidak pakai D, tidak pakai L, ternyata ada 1210. Nah, jadi itu yang saya maksudkan, coba semua kemungkinan kesalahan penulisan kata. Itu. Karena orang Belanda mungkin nggak biasa pakai L ya. Nah, Nahdlatul Ulama ya tulisnya Nahdlatul Ulama saja. Ini lebih tua lagi nih, mulai munculnya tahun 1927. Ini berita tentang jadi ini persiapan Al-Islam Kongres sebab Nihing Nahdlatul Ulama, ini ada pertemuan Nahdlatul Ulama. Oke, coba kita lihat yang beritanya lebih penting. Nah, ini Nahdlatul Ulama Menes ya. Ya ini kadang ketiknya salah, Menos gitu. Ya gitulah, karena ini kan koran tahun 28. Nah, ini ada open bar perhadering Nahdlatul Ulama. Ini apa persidangan rapat terbuka. Kalau dulu rapat itu terbuka, boleh dilihat oleh masyarakat umum di Kampung Ngabangan, Pedamaran. Oke ya. Coba kita tokoh yang paling terkenal di Nahdlatul Ulama sebagai penggerak utama itu kita coba Wahab ya. Oh, ini harus dikasih kiai ternyata. Coba ada nggak? Ternyata nggak muncul. Coba ini ada nggak? Oke, Abdul Wahab. Kita cek dulu ya. Soalnya Mbak Wahab itu kadang Kiai Abdul Wahab, Kiai A Wahab. Nah ini yang kita belum tahu. Yang di record di koran Belanda ini siapa gitu nama ininya. Nama beliau yang di record di ini. Ini ya, kita kembali ke tahun 28 ya, satu abad silam nih. Jadi kalau lama maklum lah. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi ke NU. Kita mencari siapa tahu. Kita mau mencari dulu Mbah Wahab ditulisnya bagaimana. Kita mencari yang NU-nya yang Kongres ya. Nah, coba ini 29 September tahun 29. Nah, ternyata ada. Dan slot Ki Abdul Wahab kemudian Ki Abdul Wahab menyampaikan pidato. Tapi ini apakah Mbah Wahab NU? Nah, itu masalahnya. Kita dulu ya. Ini susah. Ini dulu. Nah, ini. Nah, ini ada. Kiai Haji, tulisannya Kiai Haji Abdul Wahab ternyata. Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita baca aja ya. Iqmal ya. Kita baca. Kita masuk ke teks. Tadi teks kita copy nih masuk. Masuknya ke notepad. Nah ini kita copy. Coba berita tadi isinya apa. Nah tanggal 16 sampai 20
ini pertemuan asosiasi maksudnya organisasi NU ya. Kan diadakan di Masjid Agung di sini untuk membahas ini apa ini salah ini ya. Coba ini kita lihat kok ini salah ya. Penghulu gereh. Jadi kita benarkan ininya L-nya jadi I penghulu. Kemudian ininya jadi kita betulkan ya ininya ya. Nah, apa? Gereh pakai T. Nah, sekarang udah ketahuan. Ini Muhammadan. Bentar. Oke. Muhammadan sejakan. Nah, ini udah benar nih sekarang. Nahdlatul Ulama jadi ininya dibetulkan dulu ketikan yang salahnya akan diadakan di masjid sini membahas antara lain pembentukan pengadilan penghulu tuh kan ketahuan kan kalau sudah dibetulkan dan pengadilan untuk urusan Muhammad maksudnya urusan Islam ya. Karena Islam itu disebutnya Muhammadans kalau bahasa Belandanya. Persatuan Nahdlatul Ulama di mana ketua pengurusnya Ki Haji Abdul Wahab juga bertempat di sini tinggal di Surabaya dan ketua ini teman-teman di Jawa Tengah ya pada tahun 29 Semarang ketua tokoh NU Semarang ini namanya Ki Haji Toha. Ini ada data untuk yang di Semarang NU di Semarang itu ketuanya adalah baik kawan-kawan itu yang bisa saya sampaikan sementara ya kita lanjut dengan diskusi itu antara lain sumber-sumber data yang menyimpan yang menyimpan data tentang NU dan tokoh-tokoh NU. Silakan kita akan lanjut dengan diskusi. Sementara saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ip. Luar biasa ya malam ini mantranya dikeluarkan ini. Ini yang rutinitas Kang Ip yang pagi-pagi itu share ini sudah ini ya kartunya bukan kartunya. Artinya tapi luar biasa ini ya. Dari saya juga artinya kayak kayak testis dan sebagainya ini bisa dimanfaatkan lah mencari data. Baik, saya bacakan saja beberapa pertanyaan. Dari M. Qurratul, Assalamualaikum. Mau izin tanya saat menjadikan buku digital seperti pustaka, bagaimana cara menulis daftar pustakanya? Terima kasih. Sudah buku ini. Oh ya, ini teknis lah, ini sama saja lah, sama saja iya. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat contoh-contoh yang sudah ada bagaimana menuliskan daftar pustaka ini sama aja. Kan sama-sama buku, hanya yang satu dicetak, yang satu enggak. Sama aja ya. Nah, gitu. Silakan yang lain. Yang lain. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Dari mana, Muhammad Faisal? Saya Muhammad Faisal dari Pasuruan. Silakan, Mas. Mau tanya terkait untuk data di Google mungkin untuk kiai atau ulama yang terkenal niku mungkin bisa dicari, Pak nggih. Lah niki kula nggih dapat mungkin memang sempat disuruh nulis ulama di Pasuruan niku. Jadi wawancara satu bukan tambah selesai malah tambah banyak. Gitu, Pak. Bagus itu, Mas. Permasalahannya setiap wawancara itu apakah bahasa Jawa itu hari ini karena kebanyakan itu contohnya ini Mbak Kendel Wesi, contohnya Mbak Kendel Wesi. Ya. Mbak Kendel Wesi ini di Pasuruan ada 3
dan berbeda-beda. Niku sumber datanya apa dengan jari ini niku bisa secara ilmiah niku boleh apa tidak, Pak? Ya. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Data soalnya saya lebih sering terjun ke wawancara Duria kadang yai kampung dengan kata jari ini niku apakah valid apa tidak. Sedangkan di pendidikan niku kalau diilmiahkan iso ae ngarang gitu, Pak. Ya, betul. Ya. Mungkin bisa Baik. penjelasannya, Pak. Ya, baik. Ini memang tantangan ya buat sekarang ini, apalagi dengan apa istilah kawan-kawan ini sarkup ya, atau ya Wali Songo dan lain-lain, ini memang muncul kebutuhan yang sangat tinggi untuk memunculkan wali-wali alternatif yang di luar Wali Songo itu. Nah, ini bagaimana verifikasinya? Katanya ini disuruh wali, ini di sini wali, di mana-mana ada wali. Nah, memang sebagian banyak itu memang belum tercatat ya, karena di dunia kewalian juga ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada wali yang sudah tercatat dengan baik, ada dokumennya, ada catatannya, bahkan beliau punya memoir semacam itu, atau punya manakib. Nah, tentu ini adalah wali yang kelas tinggi. Artinya ya kita bandingkan saja. Sekarang ada kiai kota, ada kiai kampung. Yang kiai kota mungkin menyimpan setiap kegiatan pengajiannya. Oh, saya sedang mengaji di mana, klik gitu. Ada semua dokumennya. Nah, kalau yang kiai kampung ini kadang dia nggak sempat gitu, atau kalau setiap ini dia punya syarat gitu, tidak pegang HP gitu, dan macam-macam ya. Dulu juga mungkin begitu, sehingga ketika sekarang ada kebutuhan untuk mengangkat itu, waduh, gimana ini? Saya mau ambil contoh ya. Ada salah satu pendiri NU itu yang asalnya dari Majalengka, namanya Kiai Haji Abdul Halim. Nah, ternyata di Majalengka itu ada 3 orang kiai yang namanya Abdul Halim. Yang pendiri NU itu yang mana? Jadi sama ya, kalau tadi kasusnya Mbah Kendil itu ada di 3 tempat, kalau ini di 1 tempat ada nama 3 yang sama. Jadi yang mana yang mendirikan NU? Nah, ini memang kemudian butuh penelusuran yang sabar. Makanya kemudian Kiai Abdul Halim di Majalengka ini ditandai nama belakangnya dengan nama kampungnya. Kalau yang mendirikan NU itu Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding. Nah, itu yang mendirikan NU. Yang itu ayahnya Kiai Asep Saifuddin Halim. Kemudian ada Kiai Abdul Halim yang sekarang jadi pahlawan nasional, itu pendiri PUI. Nah, itu dikenalnya dengan nama Kiai Abdul Halim Asromo. Ada satu lagi Kiai Abdul Halim. Ini yang membawa NU ke Majalengka. Nah, ada 3 ya. Nah, ini saya lupa itu nama kampungnya apa gitu. Jadi ada 3. Ada Kiai Abdul Halim pendiri NU. Dia tidak tinggal di Majalengka, tapi tinggal di Surabaya. Itu yang Kiai Abdul Halim Lewi Munding. Jadi memang dia lahir di Lewi Munding, tapi tidak tinggal di sana. Ada Kiai Abdul Halim pendiri PUI, itu tinggalnya di Asromo, desa Asromo. Kemudian ada Kiai Abdul Halim yang membawa NU. Jadi Majalengka ini yang ikut mendirikan NU namanya Abdul Halim juga. Tapi yang menyebarkan NU di Majalengka itu Abdul Halim yang lain. Nah, ini kan sepintas nih. Nah, yang lucu, fotonya suka keliru. Kualik-kualik itu antara yang pendiri NU itu fotonya. Ini coba saya lihatkan ya. Coba saya akan share screen lagi. Nah, ini ya, coba
Akan saya share lagi untuk contoh aja nih. Ini saya hapus dulu. Kiai Haji Abdul Halim. Nah, ini yang Kiai Abdul Halim pendiri PUI ini, yang pakai kacamata ini. Nah, ini yang suka Clio. Dulu suka Clio dipasang Kiai Abdul Halim Leumunding. Yang Kiai Abdul Halim Leumunding yang ini. Yang tidak pakai kacamata, pakai peci sama peci hitam ya. Nah ini yang ini Kiai Abdul Halim yang Leumunding. Itu. Nah ini. Jadi itu. Ya ini wajar lah. Ya. Yang penting kita verifikasinya sabar. Nah kalau ada 3 bagaimana ya tadi dicoba aja yang masuk akal nggak, Mas Faisal, itunya penjelasannya itu seberapa yang menurut kita kan punya ini juga ya, punya Zauk. Wah ini kata ngarang ini. Itu bisa kita bisa kita pertimbangkan, tapi nggak apa-apa didengarkan karena kalau memang sampean bertekad untuk menulis tentang itu, tentang siapa Mbah Kendil ya, itu sampean Bismillah, sampean hadiah Fatihahnya itu ila hadrati Mbah Kendil al asli gitu ya, asli. Nanti sampai mudah-mudahan diarahkan nanti oleh Gusti Allah ke mendapatkan data beliau yang asli gitu. Nah, jadi pakai shot itu aslinya. Nggak apa-apa Mas, dicoba aja. Memang itu tantangan ya. Saya sendiri belum mencoba ya. Saya masih berkutat dengan data-data lama yang selama ini memang diminta ke saya itu tentang misalnya saya mendapatkan data bahwa yang memulai tradisi khutbah Jumat diterjemahkan itu Mbah Wahab di Surabaya tahun 1921. Kenapa saya tahu itu? Karena ulama-ulama di Bandung, masyarakat di Bandung itu usul kepada Bupati, ya kenapa nggak mulai diterjemahkan khutbah Jumat itu seperti sudah dilakukan oleh Ki Abdul Wahab di Surabaya. Nah, jadi saya tahu, Mbah Wahab yang pertama. Jadi sampai tahun 21 berarti khutbah Jumat di Bandung itu pakai bahasa Arab. Nah, itu ya. Jadi baik, ini ada pertanyaan sumber bagaimana teknik selanjutnya untuk menulisnya. Nah, ini korannya koran zaman Belanda ya, jadi ini dianggap valid ya, dianggap kredibel. Jadi disebutkan saja, misalnya tadi korannya The Lokomotif, tanggal sekian, bulan sekian, tahun 1940 misalnya. Itu begitu, sama saja dituliskan, lalu dikutipkan bahasa Belandanya, lalu disebutkan terjemahannya. Alhamdulillah sekarang ini Google Translate sudah semakin bagus. Kalau dulu lumayan agak kacau ketika dimasukkan itu. Nah, cuma karena ini sampean harus sabar ya. Karena ini di-convert tadi ya dari koran, coba bayangkan, sampean pernah nyoba convert dari PDF ke Word di scanner, itu kan kacau ya hasilnya ya. Nah itu padahal sampean baru di print, kemudian sampean scan langsung ke scanner itu ada yang berubah. Bayangkan ini tahun 40, tahun 30. Nah jadi kalau tadi ada kata-kata Nahdlatul Ulama, L-nya jadi I dan sebagainya, ya itu kita harus telaten memperbaiki saja. Jadi bandingkan, di korannya apa sih? Oh ini L, oh ini, ya itu sampai perbaiki dulu. Itu nanti terjemahannya tadi seperti sudah saya contohkan akan menjadi lebih bagus. Itu ya, koran kalau yang pada masa lalu ini bisa jadi sumber sejarah. Seperti yang saya gunakan dalam menulis Jaksa Agung Suprapto, itu sumbernya juga kantor berita Antara, itu sudah bisa dianggap sebagai sumber sejarah yang valid. Bagaimanakah menggunakan data video? Apakah bisa digunakan? Itu di video sendiri itu apakah disebutkan sumbernya
atau misalnya yang menyampaikan itu seorang yang kredibel, misalnya Kiai Haji Said Agil Siroj menjelaskan tentang sejarah ulama di Cirebon, misalnya Sunan Gunung Jati, ya nanti disebutkan saja menurut Kiai Haji Said Agil Siroj dalam tayangan video berjudul ABCD gitu, ditayangkan oleh channel X, tayang tanggal sekian gitu. Ya ini sekarang memang kenyataannya YouTube sekarang menjadi sumber keilmuan gimana? Menurut Gus Baha dalam tayangan, nah ini yang memang yang diharapkan itu adalah tayangan yang pertama, bukan yang cloning itu. Nah ini tantangannya lah. Nanti mungkin pada bahasan ada mungkin nanti rekan kita di NU Online yang bisa menjelaskan bagaimana menemukan ini Gus Baha ini di mana-mana dikutip. Ini yang tayang pertama kali siapa? Nah itu yang kita gunakan sebetulnya. Mudah-mudahan nanti ada yang menjelaskan itu sekaligus juga untuk menemukan sumber hoax itu ya. Ketika sudah menyebar sedemikian rupa ini siapa yang pertama kali tayang. Nah ini pengetahuan itu penting buat kita untuk mengetahui ini siapa biang keladinya. Ini kalau dalam kasus hoax. Termasuk juga itu. Ini Gus Baha di mana-mana bagus nih. Ini kita kalau ngutip yang mana nih, ada 100 channel yang menayangkan ini pidato yang sama gitu. Tapi beruntung ya si YouTube ini semakin lama makin ketat, walaupun pundi-pundi Anda semakin berkurang karena tidak bisa dengan mudah sekarang mengcopy data yang ada, apalagi kalau kemudian yang menayangkan lebih awal komplain itu kita akan di-ban, tidak jadi dikirim dolar. Nah, boleh ya, menurut saya ya, boleh lah sumbernya video asal videonya ini valid. Misalnya videonya ini adalah video Universitas Al-Azhar gitu, ya valid dong. Nah, itu video resmi kalau itu bisa ya. Kang Rudi, seiring dengan perkembangan zaman, data penelitian bisa didapat secara online. Berapa perbandingan presentasi pencarian antara online dan offline untuk menjadi sebuah buku? Bebas, Kang. Yang Ki Haji Zainal Mustafa itu sebetulnya datanya saya dapatkan data online. Artinya, tapi kan tetap kita sebutkan judulnya ya, sumbernya ya. Misalnya buku, misalnya saya mendapatkan 3 disertasi tentang Ki Haji Zainal Mustafa itu dari Cornell University. Dari Cornell University, ya tentu yang saya sebutkan disertasinya. Disertasinya itu yang saya sebutkan dari koleksi Cornell University begitu. Nggak masalah. Sekarang memang sudah kenyataan hidup kita memang dikelilingi dengan online ya, jadi nggak masalah Kang, tidak perlu diperbandingkan. Kalau semua online nggak apa-apa. Sekarang ini sedang berkembang sebuah penelitian antropologi digital ya. Jadi penelitiannya juga online. Penelitiannya dari YouTube ke YouTube memang sudah menjadi bahan objek penelitian, jadi nggak masalah. Menulis daftar pustaka dari buku digital perlu ditambah link. Oh iya, kalau bukunya misalnya gini ya, kalau memang sumbernya itu link, misalnya NU Online, ya iya sebutkan linknya ya. Kalau memang itu diambil dari, tapi kalau buku digital, misalnya kita beli buku dari Gramedia, bentuknya file PDF. Ya kita sebutkan judulnya aja buku digital Gramedia gitu saja. Tapi kalau yang dimaksud ini mengambil link berita, jadi misalnya kawan-kawan misalnya sebentar saya contohkan. Jadi kalau kawan-kawan memang ngambil berita dari misalnya ya ini NU Jawa Barat misalnya ini, nah memang sampean mengutip dari sini dari kisah Gus Dur di Kebun Naga Hijau ini, ya memang sampean harus copy kemudian diambil dari
situs ini yang diunduh yang ditayangkan tanggal atau yang sampean menuliskan tanggal pengambilannya diunduh tanggal berapa sekarang? 30. Tanggal 30/11/2021 jam 21:09. Nah, itu bisa disebutkan. Izin lab silakan. Itu ada yang lain lagi silakan. Ya. Baik, ada lagi teman-teman jam 9.14. Ini luar biasa malam ini ya. Semua mantra dikeluarkan. Silakan. Saya Pak. Ya. Silakan. Mbak Yana. Iya. Kalau saya itu ada ini Pak, ada keinginan gitu rencana mau nulis ke yai saya. Tapi itu kan beliau udah nggak ada kan, salah satu yang orangnya sudah nggak ada tapi masih ada. Itu pengen nulis karena beliau itu kiai di DKI Jakarta gitu, di Jakarta Selatan, bisa mendirikan pesantren yang latar belakang beliau itu ngajinya tuh ngaji kayak ngaji kampung aja, bukan berasal dari pesantren, bahkan pesantren di luar negeri atau apa itu tidak. Beliau itu berasal dari malah pedagang asalnya, cuman anaknya dipesantrenkan 2 gitu, kemudian bisa mendirikan pesantren. Nah, di situ tuh saya pengen ngangkat beliau gitu. Kira-kira bagaimana ya? Tapi secara ke-NU-an kan tidak seterkenal kiai-kiai NU yang lain gitu. Itu bagaimana Kang Iip? Mohon pencerahannya Kang. Terima kasih. Bagus itu Mbak. Bagus itu dilanjutkan. Sumbernya kan masih ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya. Ada dicari nanti siapa dulu yang berjuang bersama di awal dengan beliau dalam mendirikan pesantren. Kalau masih bisa dilacak dari mana saja ngajinya, karena kalau di Betawi itu pesantrennya memang Majelis Taklim. Dan ini tidak main-main ya, Majelis Taklim di Betawi ini memang membalah atau membaca kitab-kitab besar sampai sekarang gitu. Kalau nanti Mbak Yana bisa baca bukunya Ustadz Kiki ya, Ketua LMI DKI, Genealogi Ulama Betawi, itu bisa menjadi satu dasar bahwa Majelis Taklim di DKI memang setara pesantren. Jadi misalnya salah satu alumni Majelis Taklim Habib Ali, kan ada Kuitang, ada satu lagi yang menjadi gurunya Kiai Ma'ruf Amin. Nah, itu Kiai Ma'ruf Amin adalah salah satu alumninya, yang alumni Majelis Taklim di DKI, yang dia memperdalam keilmuan usul fikihnya ke Habib itu. Jadi kan Kiai Ma'ruf Amin kan di Tebu Ireng sekian tahun, tapi beliau sudah tidak menemui Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mengaji kepada ustaz-ustaz yang lain, misalnya Kiai Diskamali. Nah, kemudian beliau pulang ke Jakarta, itu ngaji lagi ke Habib Ali, siapa sih, bukan yang satu kan Kuitang ya, ada satu lagi Habib Ali yang bukan Kuitang. Nah, itu sama. Jadi menurut saya penting itu diangkat tokoh-tokoh yang semacam itu. Silakan Mbak Mubayana kumpulkan data-datanya, fotonya dan lain-lain, kemudian mulai ditulis ya. Ditulis. Jadi sekarang fokusnya berarti angle-nya sudah ketemu ya, karena beliau belum pernah ditulis, jadi sampean bisa menulis dari A sampai Z, tidak perlu membutuhkan angle yang rumit. Kemudian sekarang kumpulkan data, coba apakah beliau pernah mencatat. Kalau tidak pernah ditulis orang, apakah beliau pernah menulis sesuatu, menulis qasidah, menulis buku, misalnya panduan belajar bahasa fikih atau apapun. Kalau tidak ada, ya nanti coba dari keluarga terdekat, apa hasilnya, dari anaknya, dari teman-teman yang pernah berjuang bersama, atau dari yang pernah mengaji kepada beliau gitu. Semua dikumpulkan dari berbagai sisi. Jadi sampai nanti bikin ini kita kalau menulis biografi kiai itu sebetulnya sama ya dengan riset. Makanya saya suka nonton film detektif itu karena menginspirasi ya.
Ini tokoh nih, seorang tokoh. Kita lihat, kita bikin semacam pohon ininya ya, pohon berbagai kemungkinannya. Dari istrinya, dari anaknya pertama, anaknya yang kedua tadi. Kemudian dari adiknya, dari temannya, dari dia mengajinya di Majelis Talim ABCD. Nah, ini coba dicari di Majelis Talim A itu apa sih, pendalaman apa, di B apa, di C apa gitu. Terus gitu nanti dikumpulkan sampai kemudian nanti akan ketemu si data itu. Semakin banyak data akan semakin memudahkan kita dalam menulis gitu. Ya baik. Begitu ya Pak ya? Ini sih Pak Kang Iip, maksudnya saya pernah mengalami bertemu beliau di akhir kehidupan, di akhir hayat gitu. Maksudnya pas beliau masih ada, saya pernah ngalamin gitu. Terus yang saya pengen angkat itu di usianya itu kan sekitar 80 hampir 90 gitu kan. Itu beliau ini bisa baca Al-Qur'an dengan posisi jarak jauh gitu. Ketika melihat yang lain kabur, tapi itu salah satu ini loh gitu yang tidak dimiliki oleh orang sepuh pada umumnya gitu. Dan memang background beliau itu bukan dari pesantren, dari ini bukan, tapi benar-benar malah pedagang gitu Pak Yai. Malah pedagang gitu. Ya itu kan semakin menarik ya untuk disampaikan gitu. Mungkin karena dari kecil tidak pernah lepas dari membaca Al-Qur'an walaupun sudah 90 tahun, begitu melihat Al-Qur'an itu ya sangat memungkinkan ya orang pada masa itu ya. Kalau kita melihat Al-Qur'an yang kelihatan yang lain-lain. Baik Mbak, silakan kita tunggu ya hasilnya. Ini menarik sekali. Siapa nama kiainya Mbak? Wan Saali, namanya Saali, kita biasa manggilnya Wan. Ya, Wan Saali itu betawi banget. Mohon arahannya ya Kang Iip. Iya, siap, kalau misalkan ada hal-hal yang pengen saya tanyakan. Ya, kalau sudah mulai silakan nanti bisa bisa konsultasi lah. Tapi mulai dulu ya. Siap. Tadi pagi sudah dicambuk sama Pak Kepsek Kendi. Tulisan Mudi. Iya. Oke, yang lain ada? Baik, ada lagi. Ini satu pertanyaan terakhir kalau ada, karena mungkin nanti yang lain juga nggak sabar mungkin langsung mencari data setelah ini. Iya loh. Iya, harus dipraktekkan. Ada teman-teman, silahkan langsung buka mic-nya. Sudah sepi. Kalau nggak ada mungkin Kang dikasih, tadi sudah semuanya, daging semuanya dikasih, mungkin ini ya, kalau yang penggigit lagi. Closing ya? Ya, silahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Senang sekali kita bisa masuk ke sesi kedua. Nanti kita akan masuk ke sesi ketiga, mengolah data. Sekarang kita mencari dulu ya. Satu kunci saja menurut saya dalam pencarian data ini, tangguh. Jadi kalau kawan-kawan tangguh, insya Allah nanti ketika sampai pada titik mentok gitu ya, tiba-tiba tercerahkan lah gitu. Pengalaman saya menemukan banyak pengalaman soal itu. Salah satu yang mengesahkan yaitu ketika saya sebagai santri harus menulis tokoh di bidang hukum di Indonesia gitu, datanya tidak ada, yang kemana lagi ini? Ya akhirnya karena metode santri itu adalah ziarah ke makam, ke makbarah gitu, saya datang ke sana, tahlil, kemudian ya alhamdulillah dengan izin Allah setelah itu datanya dapat gitu. Ya itu. Jadi ya kita pakailah semua metode itu. Bian santri itu. Jadi kita pakailah. Jadi misalnya Mbak Bumayana mau nulis tadi kayak Wan Saali itu ya Bismillah, kemudian tawasul dulu, kirim Fatihah buat beliau gitu. Nanti ya setiap tokoh yang akan kita tulis, apalagi itu para kiai, sangat layak ya untuk kita tawasuli, untuk kita kirim Fatihah gitu. Kita mengalami berkah beliau-beliau. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Jangan terpengaruh dengan jadwal muktamar ya. Kita ini
Kita lanjut saja. Mudah-mudahan nanti selepas pelatihan ini kawan-kawan semakin tercerahkan dan semakin bersemangat untuk menulis sejarah atau fragmen sejarah NU. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ib ilmunya. Nanti yang terpenting adalah langsung dilaksanakan. Kita tutup, sebelumnya kita ucapkan terima kasih Kang Ib, mudah-mudahan sehat semuanya. Terus teman-teman juga tangguh dalam mencari data. Dari saya dan Bang Kedi mengharapkan keaktifan teman-teman semuanya. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang